bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Rasulullah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Katakan apa? Api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Katakan Bapak ini. Sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Sekali lagi. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Kau menyala di tempat ini Tuhan. Sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama siapa? Juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan bagi Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
percaya firman berkata 2-3 orang berkumpul di dalamnya ada nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan pasti hadir di tempat itu. Dan kalau Tuhan hadir, Alkitab bilang 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hadir, dia berjumpa orang yang buta melihat, dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan, dia berjumpa orang yang sakit sembuh, dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Tuhan Yesus yang sama tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dan kalau Tuhan hadir di tempat ini, sesuatu pasti akan terjadi, sesuatu akan dinyatakan. Umat Tuhan dia datang memberitahukan tahun rahmat, kebebasan telah datang. Dia Tuhan yang datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan bahwa dia Tuhan Juru Selamat kita. Kita masih punya Yesus yang sanggup mengubah, yang sanggup melepaskan, yang sanggup membebaskan kita. Karena itu Tuhan inginkan kita semua agar senantiasa tidak ada yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Umat Tuhan, warga surga di tempat ini, pastikan Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia pasti mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita. Dia bisa mengubah ratapan menjadi tari-tarian, dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat, dia bisa mengubah kematian kekal menjadi hidup kekal, dia bisa mengubah segala-galanya. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Bapa surgawi, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Negeri ini akan diberkati Tuhan. Negeri ini akan ada lawatan Tuhan. Karena kami percaya Yesus Kristus Tuhan kami, Dia tetap berkuasa di bumi dan di surga. Dia tetap mempunyai rencana yang indah bagi kami semua. Karena itu kami percaya Tuhan, kalau kerajaan surga ada di tempat ini, kalau ada ibadah di tempat ini, berarti daerah ini, negeri ini akan dilawan oleh Tuhan. Akan ada berkat dinyatakan di negeri ini. Sehingga masyarakat di tempat ini, umat Tuhan di tempat ini akan mengalami kelegaan, akan mengalami kelepasan. Tidak ada yang terikat lagi, tidak ada yang terbelenggu lagi, tetapi merdeka, tetapi bebas, tetapi dipulihkan. Yang sakit sembuh, lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang tinggi. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dari beberapa hamba-hamba-Mu Tuhan sedang memulihkan kami semua, sedang melepaskan kami semua, dan menjadikan kami semua umat kepunyaan-Mu. Ketika sangkakala berbunyi, kami gereja Tuhan yang siap terangkat ke surga. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. 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 Umat Tuhan, warga surga yang ada di desa Sia di tempat ini, saudara, kami sedang berada pada pergerakan rally KKR jalanan. Sebelumnya kami ada di Pasar Languan. Sebelum ada di Pasar Languan, kami ada di Terminal Kemangkoan. Sebelum ada di Terminal Kemangkoan, kami ada di Pasar Tumpang. Dan ada beberapa terminal lagi. Karena memang ini adalah visi yang Tuhan taruh. Dan saya sendiri bersyukur kepada Tuhan waktu datang menghadap ke kepolisian, ke Polda khususnya, memberitahukan visi dan misi ini. Dan puji Tuhan mereka memberikan izin, tetapi harus konfirmasi kepada polsek-polsek dan polres setempat. Nah saudara dikasihi Tuhan, saya memberitahu pergerakan kenapa kami harus ada di ibadah jalanan. Karena bersama dengan dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 sudah hampir 4 bulan. Jadi gereja-gereja tidak bisa beribadah, tidak bisa beribadah di gedung-gedung karena memang itu adalah program pemerintah. Dan saudara tahu, ketika keadaan ini bisa terjadi, ada banyak umat Tuhan mengalami tekanan, keterikatan. Di rumah sakit banyak PDP itu bukan karena COVID, tapi karena ketakutan. Imun turun karena ketakutan, pikir-pikir itu corona. Akhirnya dorong goncang. Kegoncangan terjadi, akibatnya mulai lemah. Imun turun, akhirnya sakit. Setelah sakit, saudara tahu, akhirnya semua PDP. Nah, saya memberitahu, kalau kalian ini bisa dibiarkan, maka banyak umat Tuhan akan terpuruk. Ini kerja setan akhir zaman. Kenapa? Karena Alkitab bilang, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa? Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah aku hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam kerajaan dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Tetapi waktu Tuhan di akhir zaman, kita semua dipersiapkan Tuhan
satu denominasi, bukan membahas satu agama, tapi datang membawa visi dari surga bahwa kita masih punya Yesus yang berkuasa, yang sanggup memberi jawaban, sanggup memberi kepastian buat kita. Sekali lagi kami tidak membawa dogma di tempat ini, karena kami ada dalam latar belakang yang berbeda-beda. Teman-teman semua ini saudara, yang tadi pendeta Jonas itu memang saya dapat dia di penjara. Saya memang utus melayani di penjara-penjara. Tapi saya juga sebelum jadi hamba Tuhan pernah kepala dinas 3 dinas. Saya pernah kepala dinas pertambangan 3 tahun, kepala dinas perpajakan 2 tahun, kepala dinas perhubungan 10, kepala dinas pertambangan 3 tahun, kepala dinas perpajakan 2 tahun, dinas perhubungan 10 tahun. Tapi hanya 2 dinas saya kepala dinas. Kepala dinas pertambangan itu maksudnya saya pernah 3 tahun ditambang jadi kepala geng, itu dinas pertambangan. Kedua, kepala dinas perpajakan, pernah jadi kepala pajak sana pajak sini di Karombasan. Saya kepala dinas perpajakan, pajak sana pajak sini. Tapi ditangkap oleh Tuhan, masuk dinas kerajaan surga, masuk dinas kerajaan surga. Dan kami berjumpa dengan teman-teman semua ini saudara, dari mantan abu-abu, dari mantan Jabaruni, dari mantan Tarapu, diubah jadi berharga di mata Tuhan. Karena itu waktunya, saatnya telah tiba. Saudara tahu, bukan meremehkan para hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta sekarang, tetapi banyak yang ketakutan. Tapi saya mau beritahu, mati adalah keuntungan, hidup untuk Kristus Yesus. Karena sesungguhnya ini waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Katakan haleluya. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Ulangi baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Efesus 1 ayat 19. Saya akan gabungkan 2 ayat ini, Lukas 1 ayat 37 dan Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasa, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba perhatikan saya saudara. Efesus 1, Lukas 1 ayat 37 berkata begini, sebab bagi dia di surga tidak ada perkara yang mustahil. Perhatikan, Efesus 1, Lukas 1 ayat 37, bagi dia di surga yang berkuasa, dia bisa mengubah segala-galanya, dia berkuasa di atas segala-galanya, dia bisa mengubah segala-galanya. Jadi bagi Allah kita, Tuhan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan bagi kita yang di bumi, betapa hebat kuasa Tuhan yang ada di surga. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, kenapa gereja akhir zaman tidak lagi mengalami kedahsyatan Tuhan? Tidak mengalami lagi yang namanya kedahsyatan, keajaiban, mujizat-mujizat. Kenapa? Karena di alam roh ini setan sudah masuk mempengaruhi umat Tuhan, sehingga kita semua tidak lagi mengerti, memahami perkara-perkara kuasa. Kenapa? Karena alam roh ini setan sudah masuk menciptakan topeng-topeng, selubung-selubung, sehingga kita di bumi ini tidak mengerti lagi perkara surgawi. Tapi kalau kami ada di tempat ini, berarti selubung-selubung akan dimatakan, supaya kita mengerti bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Mujizat yang terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan sakit sembuh, bukan mati dibangkitkan, tapi mujizat yang terbesar adalah ketika hati orang berbalik kepada Tuhan. Hati orang berbalik kepada Tuhan. Amin. Saudara, mungkin Anda bilang begini, Pak Pendeta, orang seorang Kristen. Tapi saya perhatikan, ketika saya bertobat, saya temukan ada 3 jenis manusia di muka bumi ini. Jenis yang pertama adalah jenis manusia psikikos. Apa arti manusia psikikos? Manusia psikikos itu adalah jenis manusia atau jenis orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Contoh ateis, mereka tidak percaya Tuhan. Itu jenis manusia atau jenis orang yang pertama. Jenis yang kedua adalah manusia sarkikos atau jenis orang sarkikos. Apa arti sarkikos? Sarkikos artinya orang Kristen yang percaya Tuhan, yang percaya Yesus, tetapi melanggar firman. Artinya jadi orang Kristen, tetapi yang namanya yang tadi manusia lama tetap jalan terus. Hari Minggu domba, Senin so jadi kambing, hari Senin ibadah jadi domba,
manusia pneumatikos, telah diubah jadi manusia baru. Manusia baru itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, terkoneksi dengan surga. Saudara tahu, ketika menjadi manusia baru, maka yang namanya dari surga ini, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, akan terkoneksi dengan kita yang ada di bumi. Bahwa bagi dia, bagi kita yang percaya betapa hebat kuasa Tuhan, ketika dia berjumpa kuasa Tuhan dengan iman kita, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, lepasan terjadi. Itu yang terjadi bagi kita. Terus ayatnya Efesus 1:19-20 sekarang. Ayat yang ke-20, Ayat 20. yang dikerjakannya di dalam Kristus Terus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Yes. Jauh lebih tinggi dari Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan penguasa dan kekuasaan dan kekuasaan dan kerajaan dan kerajaan tiap-tiap dan nama tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan terus dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Yes, Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala itu. Alkitab bilang sesungguhnya nama Yesus nama yang berkuasa di atas segala nama-nama yang dapat disebut. Saudara tahu, semua kita punya nama masalah. Ada ke rumah sakit, ada pergi ke IRDA, itu ada nama masalah, ada nama penyakit. IRDC itu ada nama penyakit. Semua orang punya nama penyakit. Artinya begini, ada penyakit bernama, ada masalah bernama, masalah rumah tangga itu nama, masalah penyakit itu nama. Alkitab bilang semua nama-nama ini telah tunduk takluk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikalahkan COVID-19 bernama. Hari ini nama Yesus lebih berkuasa. Nama Yesus lebih berkuasa. Saudara tahu, karena itu Alkitab bilang kita cuma Tuhan ingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Bagaimana kita bisa tahu? Wahyu 12 ayat 12. Jadi Alkitab bilang iblis aja tahu waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, tapi kita harus diperlengkapi oleh Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, Sukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Pertanyaannya adalah, apa yang iblis kerjakan di akhir zaman? Iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Karena itu yang iblis buat adalah dia bikin orang Kristen itu terputus hubungan dengan surga atau error. Dia bikin kita tidak mengerti memahami perkara surgawi. Pengaruh yang iblis terapkan itu menjadikan kita lupa akan kebenaran, kita lupa akan rahasia surga. Tapi hari ini ketika firman disampaikan, selubung terlepas, kita dikoneksikan dengan surga. Kita akan mengerti perkara-perkara surgawi. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, jadi Alkitab bilang pola licik setan yang dia kerjakan itu seperti apa? Daniel 11 ayat ke-31. Kami ini berjalan dengan namanya pelayanan mimbar berjalan. Saya tidak pegang Alkitab, tapi saya punya mimbar. Mimbar itu teman saya yang baca-baca. Karena firman itu ada pada kita. Firman itu sudah berdiam dalam hidup kita. Katakan haleluya. Haleluya. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan Muncul. mereka akan Mereka menajiskan tempat-tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan dan orang-orang yang orang-orang berlaku fasik terhadap perjanjiannya akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Coba perhatikan saudara, tentara di sini bukan tentara angkatan darat, laut dan udara. Sepasukan roh di akhir zaman itu bekerja. Cara kerja iblis bekerja adalah menghapuskan korban sehari-hari. COVID-19 itu adalah pekerjaan setan terbesar untuk membuat kita tidak beribadah, tidak bersekutu di gereja-gereja, di gedung-gedung, karena memang tidak bisa, karena COVID ini menyerang dalam pertemuan-pertemuan perkumpulan. Tetapi saya mau beritahu, itu pola licik setan. Tetapi Tuhan mau kita bangkit, kita masih punya Yesus. Karena itu kita harus bersekutu
merah. Diperpanjang itu ibadah-ibadah, jangan dulu ibadah-ibadah. Jangan nanti ada klaster baru yang muncul. Karena itu, kalau ada pelayan mimbar berjalan seperti ini, berarti ini cara Tuhan bekerja. Supaya jangan ada yang binasa, jangan ada yang takut. Kita masih punya Yesus yang berkuasa. Pola licik setan membuat kita kehilangan korban, kehilangan mesbah, hilang rohani jadi error. Itu pola licik setan. Tapi ibadah di tempat ini itu menghadirkan kerajaan surga supaya rohani mau terkoneksi dengan surga, supaya kita tidak takut, tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu sama beritahu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Efesus pasal 5. Tolong baca. Apakah kami sudah ada di sini? Amin. Efesus 5 ayat 15. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu perhatikanlah. Karena itu di akhir zaman perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Tunjukkan bahwa kita bukan manusia-manusia anak-anak duniawi. Tunjukkan ke warga surga ada Tuhan yang tidak perlu takut. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Bilang sama-sama, saya warga surga. Saya warga surga. Ditebus dengan darah Yesus. Tebus dengan darah. Saya berharga di mata Tuhan. Karena itu saya akan berpikir surga, mempunyai prinsip surga, mempunyai pola hidup, pola surga. Kita tepuk tangan yang beriman bagi Tuhan. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Kalau kami ada di tempat ini sedang mempergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan. Saudara tahu masyarakat desa tempat ini, kita bersyukur kita boleh didatangi pelayanan penginjilan di tempat ini. Karena ini waktu Tuhan buat kita untuk tidak takut, tetapi bangkit karena kita masih punya Yesus. Katakan haleluya. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau Tuhan beri kesempatan, waktu yang terindah, jangan sia-siakan kesempatan itu. Terus ayatnya. sebab itu janganlah kamu bodoh, Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya kita tidak gagal, tidak hancur, tidak binasa, tetapi punya kemenangan, punya keberhasilan. Karena itu mengertilah kehendak daripada Tuhan. Terus ayatnya. dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Jangan kamu mabuk oleh anggur. karena anggur Menimbulkan hawa nafsu. tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terus dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu Alkitab bilang, marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita bersyukur. Masalah kegoncangan boleh terjadi, COVID-19 boleh ada, tetapi kita harus memuji Tuhan. Kita berkata, pujilah Tuhan, sebab Engkau luar biasa, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Mari kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kalau awalnya kita masih hidup dalam kehidupan yang terombang-ambing, tapi hari ini semua kita terkoneksi dengan surga. Amin. Tanda kita terkoneksi, ada damai di hati. Amin. Ada pemulihan terjadi. Amin. Ada kesembuhan terjadi. Amin. Negeri ini, desa ini diberkati oleh Tuhan. Yes. Negara ini diberkati Tuhan. Kota membangun diberkati Tuhan. Amin. Yesus kita Tuhan yang berjanji. Janjinya ya dan amin. Ada haleluya saudara. Haleluya. Karena itu tanamkan dalam roh saudara, dalam hati saudara, bahwa ikut Yesus itu luar biasa. Memang kadang ada proses,
kadang ada masalah, tetapi Alkitab bilang Tuhan janji sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Akulah Tuhan yang menyertai engkau, akulah Tuhan yang menggendong engkau. Jangan kamu takut. Yesaya 41 ayat 10. Sebab akulah Tuhan yang menuntun engkau, menggendong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Stop, bilang sama-sama, aku tidak takut. Aku tidak takut. Bilang aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Terus, Janganlah bimbang. bilang sama-sama, aku tidak bimbang. Aku tidak bimbang. Aku tidak bimbang. Terus, Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. yes. Aku akan memegang engkau dengan tangan Yes. kananku yang membawa kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Kenapa kita dikatakan jangan takut? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan pada kita 4 perkara besar. Dan yang kita tunggu adalah perkara yang kelima. Apakah perkara besar itu? Yang pertama, perkara besar yang pertama yang Yesus kerjakan, Lukas 2 ayat 8. Jadi dengar baik-baik, kenapa dia katakan jangan kamu takut? Sebab ada 4 perkara besar yang Tuhan Yesus kerjakan di muka bumi ini ketika dia datang dari surga. Lukas 2 ayat 8. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Terus, Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. terus, Lalu kata malaikat itu kepada mereka, lalu kata malaikat, suara pertama yang datang pada para gembala-gembala, pada kita semua di muka bumi ini adalah jangan takut, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan memberitahukan kepadamu kesukaan besar kesukaan untuk besar. seluruh bangsa. Saudara tahu kenapa ada berita yang pertama jangan takut? Karena kejatuhan manusia di muka bumi pada waktu Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Alkitab bilang manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Terjadi kematian pada manusia. Manusia terputus hubungan, ketakutan terjadi. Kenapa ketakutan? Karena tidak punya tujuan, hilang masa depan, hilang status, hilang identitas. Yesus datang memberitahukan jangan takut, sebab identitasmu kau kembali. Kembali kau dapatkan, kembali kau temukan. Yesus berkata, aku bayar dengan darah Yesus. Maka dengan demikian engkau jadi milik Tuhan. Jadi jangan takut, sebab hari ini aku beritahukan, Yesus datang untuk membuat kita kembali terkoneksi dengan surga. Perkara kedua, dia mati. Dia mati kenapa? Dia harus mati ambil semua penderitaan kita, penderitaan kesesakan kita yang harusnya kita ambil, yang harusnya kita rasakan. Dia ambil semua, dia pikul di kayu salib, dia pakukan di kayu salib dan berkata sudah selesai. Engkau perlu tahu sudah selesai. Kutuk hukuman penderitaan sudah diselesaikan di kayu salib. Katakan haleluya. Kematian yang menyelesaikan semuanya. Bila sama-sama sudah selesai. Bila sama-sama sudah selesai. Ketiga, dia bangkit dari kematian. Yesus bangkit itu artinya memproklamirkan kemenangan. Yesus bangkit kita menang. Yesus bangkit kita menang. Yesus bangkit kita menang. Yesus bangkit kita menang. Yang keempat, dia harus naik ke surga. Naik ke surga, mempersiapkan tempat buat kita di surga. Ketika kita mati, kita sudah punya tempat di surga. Yesus datang, kita naik ke surga. Dia datang untuk mempersiapkan ke tempat yang kelima. Waktu Yesus datang kali yang kedua, Alkitab bilang orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kita yang masih hidup yang masih ke surga. Hari ini saya mau beritahu perkara besar kelima, dia datang menjemput kita. Pastikan Anda siap ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk siap ke surga, saya akhiri dengan satu ayat, 2 Timotius 2 ayat 19. Untuk kita siap ke surga, maka Alkitab bilang yang perlu kau miliki adalah 3 tanda atau 3 meterai. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah
Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Terus Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Pastikan hari ini kau punya 3 tanda. Tanda pertama darah, tanda kedua air, tanda ketiga urapan Roh Kudus. Waktu 3 tanda ada padamu, maka pastikan Yesus datang. Engkau naik ke surga. Kapanpun kau mati, engkau naik ke surga. Katakan sama-sama haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Saudara, kami akan berdoa buat saudara supaya semua yang ada di tempat ini dimeteraikan dengan 3 tanda, supaya di tempat ini, di negeri ini, Tuhan pulihkan keadaanmu. Kami cuma minta taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat seperti ini, dan engkau akan alami, rasakan lawatan Tuhan pada hari ini. Mari musik naik, mari pegang mic hamba Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada seperti ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Mari datang pada Tuhan, saudara. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Oh, Kau menderita gantikanku. Yes, mari umat Tuhan, angkat tanganmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Mari umat Tuhan, warga Sugen ada di daerah ini, angkatlah kedua tanganmu sekarang. Darah-Mu Angkatlah kedua tanganmu sekarang. tercurah menebus hidup. Saatnya kau berseru pada Tuhan. Saatnya berseru pada Yesus. Alkitab bilang orang yang berseru, maka dia akan mengalami lawatan Tuhan. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengar baik-baik. Pengorbanan yang Kau Saya tidak berikan. menumpangkan tangan pada saudara, tapi Tuhan sendiri yang akan menumpangkan tangan atas dan akan menjamah kau. Tuhan sendiri yang menjamah kau. Buka hatimu, buka hatimu, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Sekarang sedang menjamah kau. Rasakan zamannya, rasakan zaman Tuhan atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Dengarkan ibu yang terkasih, ketika ada kerajaan surga di tempat ini, ketika ibu bisa hadir di tempat ini, dengar baik-baik. Kuasa Tuhan menjamah ini sekarang. Tangan Tuhan sendiri yang berulur atas menjamah kau. Rasakan zaman Tuhan atasmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima zaman Tuhan. Terima sekarang. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Apapun beban sakitmu, persoalanmu hari ini diangkat oleh Tuhan, dipulihkan keadaanmu. Rasakan dalam nama Yesus. Sekarang ini rasakan. Sekarang ini rasakan. Rasakan. Umat Tuhan, angkat kedua tanganmu semua. Di bagian sana angkat tanganmu. Yes. Negeri ini dilawan oleh Tuhan. Negeri ini dilawan oleh Tuhan. Rasakan kuasa
Ketika saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menjamah saudara. Mungkin engkau pernah dilukai, mungkin engkau pernah dikecewakan oleh suamimu, istrimu. Hari ini Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar. Dia akan lepaskan, dia akan memberkati saudara, dia akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Dia akan tuntun hidup saudara, dia akan berikan kekuatan. Angkat tangan tinggi-tinggi, biar kasihnya menjamah, biar kuasanya melawan, menjamah dan melawan hati yang pernah terluka, hati yang pernah kecewa. Di dalam nama Yesus, Tuhan balu dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba berdoa bagi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, biar Tuhan perhitungkan setiap air mata mereka. Hamba percaya ketika mereka menabur dengan air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Di dalam nama Yesus, biar itu terima, janji Tuhan, terima pemulihan, pertobatan, berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam nama Yesus. Di desa Sia ini kami percaya Tuhan akan lakukan perkara yang besar, Tuhan akan lakukan mujizat, Tuhan akan turun tangan. Karena di mana kaki kami berpijak, di situ menjadi milikku punya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sikar antuni Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Masih angkat tangan saudara. Dia masih memohon saudara. Pengorbanan yang kau berikan bagiku, umat Tuhan, mari kita mengangkat tangan semua. Kita akan khusus memberkati Desa Sia atas program wisata gunung dan air, program air. Kami percaya bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Amin. Karena Tuhan memberkati akan pergumulan masyarakat di tempat ini, akan program yang ada di wisata gunung dan air. Ada kemakmuran di sini, ada damai di desa ini, ada damai di desa ini, ada kesukaan. Anak-anak muda di desa ini tidak akan terombang-ambing, tidak akan terikat, tetapi Tuhan memberkati anak muda. Tuhan memakai mereka anak muda, rumah-rumah tangga berbahagia, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati denominasi yang ada di gereja-gereja ini. Gembala-gembala para pendeta diberkati. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati masyarakat di tempat ini. Kami lepaskan berkat Sang yang ada, yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan surga di tempat ini. Berkat Tuhan melimpah-limpah, isi keluarga, Sang Adi diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami boleh bersama di dalam kepolisian yang boleh bersama dengan kami, menjaga kami dalam artian sebagai unsur kepolisian untuk melihat aturan kegiatan di tempat ini. Tuhan memberkati Kapolsek, memberkati Kadin, memberkati Kasat, memberkati Kapolres, para anggota-anggota, para intel diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyertai seluruh kepolisian yang ada di Polmong ini, khusus di polsek-polsek yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan, mereka diberkati, ada perlindungan. Kami berdoa Tuhan, kerja keras dari kepolisian yang senantiasa menghadapi begitu banyak tantangan di bangsa kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, menyertai seluruh jajaran Polri yang ada Tuhan, menyertai mereka dalam nama Yesus. Bahkan angkatan laut yang ada di bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami bersepakat COVID-19 takhir dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan berhenti dalam nama Yesus. Kota Bangun Gajah dinyatakan netral, hijau di dalam nama Yesus. COVID-19 kami percaya hanya Tuhan yang berkuasa itu. Dan kalaupun ada yang sudah menjadi orang terkapar COVID-19, kami katakan mujizat terjadi bagi mereka, mujizat terjadi bagi mereka. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang tinggi. Kami bersyukur Tuhan karena lawatan Tuhan ada di daerah ini. Terpujilah nama Tuhan. Bagimu segala pujian, segala kehormatan, segala syukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan semua, tepuk tangan, tepuk tangan. Kita menang karena Yesus. Kita menang karena Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Di dalam peperangan